Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita malam hari ini akan membahas mengenai marfu'atul asma yang berikutnya, yang kedua. Setelah kemarin sudah dijelaskan mengenai marfu'atul asma, bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu terdapat 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Khobarnya inna, isimnya kana, dan yang terakhir adalah tawabi. Kemarin juga sempat dijelaskan mengenai fa'il. Mengenai fa'il dijelaskan dengan rinci kemarin. Bahwa fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang terletak setelah fi'il, yang menjadi pelaku dari fi'il tersebut. Itu adalah fa'il. Kemudian malam hari ini pembahasan kita mengenai naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Kalau dilihat dari artinya, naibul fa'il itu adalah pengganti dari fa'il. Jadi, naibul fa'il ini merupakan ganti dari fa'il yang dibuang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya jelaskan secara singkat. Ketika ada fi'il yang mabni maklum atau bentuk kerja aktif, dan fiil tersebut membutuhkan maf'ul, maka di susunan tersebut akan terdapat fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Contoh, doroba Zaidun amran. Zaid memukul Amr. Itu susunan fiil, fa'il, dan maf'ul. Dan itu terjadi untuk fiil yang mabni maklum. Ketika fiil itu kita majhulkan, yang awalnya doroba kita ganti menjadi duriba, yang awal artinya memukul, lalu ketika dimaculkan menjadi dipukul, maka fa'il yang di awal itu kita buang, kemudian maf'ul bih itu menggantikan posisi dari fa'il. Yang awalnya doroba Zaidun amron, Zaidunnya dibuang, kemudian amronnya dibaca rofa sebagai naibul fa'il. Menjadi duriba amrun. Itu sekelumit mengenai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu pada hakikatnya adalah maf'ul yang menggantikan posisi dari fa'il yang dibuang ketika fi'il itu menjadi mabni majhul. Hakim maqamal fa'il alladhi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Au masdaran au dorfan au majrura illam yajid maf'ulahul madhkura. Jadi pengertian dari naibul fa'il itu adalah maqamal fa'il ladzi hudhif. Naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Itu pengertian dari fa'il. Ketika ada contoh doroba Zaidun amron, ini arti asalnya adalah Zaid memukul Amr. Jadi bentuk fiil di sini merupakan bentuk yang maklum atau kata kerja aktif. Zaid memukul Amr. Ketika fiil doroba ini kita maculkan menjadi lafaz duriba, maka lafaz Zaidun yang awalnya menjadi fa'il itu kita buang, kita hapuskan. Dan Amron yang awalnya menjadi maf'ul
itu kita ganti, kita jadikan naibul fa'il, menggantikan posisi Zaid yang dibuang. Doroba Zaidun Amron menjadi duriba Amrun. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama, fiilnya diganti, harokatnya dirubah dari doroba menjadi duriba. Kemudian kedua, tahap kedua, failnya kita buang, zaidunnya kita buang. Kemudian yang ketiga, amron yang awalnya menjadi maf'ul, kita jadikan naibul fa'il. Dan otomatis cara bacanya yang dari nasab, amron, akan berubah menjadi rofa. Amrun menjadi naibul fa'il. Daraba zaidun amron menjadi duriba amrun. Itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu yang perlu diingat adalah maf'ul. Jadi ketika ada maf'ul itu maka menjadi naibul fa'il. Selain maf'ul, yang bisa menjadi naibul fa'il adalah masdar. Selain maf'ul, ada juga masdar, dhorof, atau jar majrur. Jadi kalau misal ada fi'il yang mabni maklum dan tidak memiliki maf'ul setelahnya, kemudian ketika ingin dijadikan majhul, maka yang bisa jadi naibul fa'ilnya itu juga bisa diambilkan dari dhorof. Misal contoh, Julisa ama Muzaidin. Jadi lafaz jalasa menjadi ama Mazaidin ini menjadi naibul fa'il. Opo ing dalem. Jadi setelah naibul fa'il ketika fi'ilnya itu sudah dimaculkan dan setelahnya tidak ada maf'ul, hanya ada dorof, maka dorof itulah yang kita jadikan sebagai naibul fa'il. Karena selain maf'ul, yang bisa dijadikan naibul fa'il itu adalah masdar, dorof, atau susunan jar majrur. Tuh, saro bizaidin. Ini awalnya lafaz saro bizaidin. Kemudian dirubah menjadi siro, naibul fa'ilnya bizaidin. Jadi tarkib awal dalam contoh julisa amama zaidin ini awalnya misal jalasa jalasa amrun amama zaidin. Awalnya jalasanya mabni ma'lum, fa'ilnya adalah amrun. Amar duduk di depan Zaid. Kemudian ketika lafaz jalasa kita maculkan menjadi julisa, maka afad amarnya yang awalnya menjadi fa'il itu kita buang. Dan lafaz amama Zaidin ini kita posisikan sebagai naibul fa'il. Begitu juga lafaz duriba dorbun syadidun. Ini susunan awalnya adalah masdar itu yang dimaksud masdar di sini adalah maf'ul mutlaknya ya, bukan. Ini susunan awal dari ayat lafaz ini. Doroba, misal kita buat contoh doroba Zaidun dorban syadidan. Dorban syadidan. Ini susunan awal. Doroba Zaidun dorban syadidan. Zaid memukul dengan keras tanpa menyebutkan siapa yang dipukul, tanpa ada penyebutan fa'il maf'ulnya. Cuma ada fa'il
sama maf'ul mutlaknya dorban syadidan. Ketika lafaz doroba ini kita majhulkan, maka menjadi duriba, lalu zaidunnya kita buang, dorbannya ini kita jadikan naibul fa'il. Duriba dorbun syadidun. Seperti itu. Jadi, yang perlu diingat, tidak selamanya maf'ul, tidak selamanya naibul fa'il itu berasal dari maf'ul. Ada kalanya berupa masdar, dorof atau jar majrur. Ketika memang tidak ada maf'ul dalam susunannya. Dan yang perlu diingat lagi adalah cara mengubah dari susunan yang maklum menjadi majhul. Dengan yang pertama, langkah pertama dengan merubah harokat fiilnya, doroba menjadi duriba. Yang kedua dengan membuang failnya, zaidun dibuang. Yang ketiga dengan merubah lafaz amron yang awalnya maf'ul dijadikan naibul fa'il dengan juga merubah harokatnya. Doroba zaidun amron menjadi duriba amron. Semisal kita buat contoh, Fataha zaidun al-babah. Ini kalau secara maklum, susunan maklum artinya adalah Zaid membuka pintu. Kalau kita ingin memajhulkan susunan ini, maka langkah yang pertama adalah mensub dengan merubah harokat fiilnya futiha, kemudian zaidunnya yang awalnya menjadi wa'il, ini kita buang, dan al-baba yang awalnya nasab kita jadikan dhammah, al-babu. Maka artinya akan berubah menjadi pintu ditutup, ditutup pintu. Yang awalnya Zaid membuka pintu berubah arti menjadi pintu dibuka. Begitu juga dengan lafaz akroma. Yang awalnya akromat talibu ustad, talib memuliakan, murid memuliakan guru. Maka ketika kita majhulkan, yang pertama kita ganti hurufnya, akroma menjadi ukrima, talib yang awalnya fa'il kita hapus, ustadzan kita ganti menjadi naibul fa'il menjadi ustadzun. Yang awal artinya adalah murid memuliakan ustadz, berubah menjadi ustadz dimuliakan. Tuh. Kemudian contoh berikutnya, doroba zaidun amrun. Jadi lafaz doroba ini fi'ilnya, zaidun fa'il, amron maf'ul. Zaid dan amr saling memukul. Zaid yang menjadi fa'il, amr menjadi maf'ul. Ketika dimaculkan, sebagaimana keterangan barusan, dirubah dulu harokat fiilnya, kemudian fa'ilnya kita buang, dan terakhir maf'ulnya kita ganti harokatnya menjadi domah karena menjadi naibul fa'il. Iftataha al-ustadul majlis. Ustadz membuka majelis. Ustadz memulai majelis. Ustadz di sini sebagai fa'il, al-majlisa sebagai maf'ul. Ketika dimaculkan, setelah kita merubah bentuk dari fiilnya, ustadznya kita buang, fa'ilnya kita buang, al-majlisa kita ganti rofa sebagai naibul fa'il. Hmm. Yang awal artinya ustadz membuka majelis, kemudian berubah menjadi majelis dibuka. Begitu juga contoh terakhir, istamala, at-talibu di sini jadi fa'il, talibunya kita buang, as-sauba kita ganti dengan dhammah karena menjadi naibul fa'il ustumila thawbu. Yang arti awalnya murid menggunakan baju, maka berganti menjadi baju digunakan. Itu cara untuk memajhulkan, menyusun, merubah susunan dari yang awalnya fi'il, fa'il, maf'ul menjadi fi'il dan naibul fa'il. Untuk merubah bentuk fi'il,
Harokat yang dirubah ini tergantung tergantung dari bentuk fiilnya. Apa fiil madi atau fiil mudhari. Ini cara merubahnya. Wa awalul fi'lil ladzi huna yudham wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin. Cara membuat fi'il mabni majhul untuk fi'il madi dibaca dhammah huruf seawalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Jadi yang perlu diingat, yang awal dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh untuk fi'il madi. Untuk fi'il mudhari nanti beda lagi. Hmm. Jadi misal fataha ini huruf awalnya fa. Maka ketika kita majhulkan, fa-nya kita domahkan. Fu. Setelah itu sebelum akhir itu gak mesti huruf kedua ya, bisa huruf ketiga atau kelima. Tergantung jumlah hurufnya nanti. Karena ini tiga huruf, maka huruf terakhirnya adalah taknya ini. Maka pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh. Maka menjadi fataha berubah menjadi futiha. Fataha, futiha. Akromah, huruf awalnya adalah hamzah, kita ganti menjadi u. Uk, roma menjadi ukrima. Roknya diganti karena ini huruf sebelum akhir. Bukan kafnya, kaf ini huruf bukan sebelum akhir. Jadi yang diganti itu adalah huruf pertama dan huruf sebelum akhir. Untuk wazan fa'ala, ini kan ada tambahan alif. Ketika ini ingin dimaculkan, ada sedikit perbedaan dengan biasanya. Doroba ketika dimaculkan menjadi duriba. Selain huruf pertama dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca kasroh, alif tambahan, alif tambahannya ini berubah. Yang awalnya alif kita ganti menjadi waw. Doroba menjadi duriba. Karena untuk menyesuaikan harokat dari huruf awalnya, yang awalnya dhamma. Itu perbedaan di wazan fa'ala. I doroba menjadi duriba. Juga ada perubahan di wazan-wazan yang terdapat hamzah. Ifta'ala, infa'ala, istafa'ala yang ada hamzah dan taknya. Untuk wazan ifta'ala, contohnya iftataha, ini yang dirubah. Pertama adalah huruf awal, hamzahnya dirubah. Kemudian huruf sebelum akhir, ta. Huruf sebelum akhirnya juga dirubah taknya. Menjadi uftutiha. Juga ada perubahan pada tak yang pertama. Ini tak wazannya. Jadi bukan yang sebelum akhir aja yang dirubah. Kalau ikut kaidah asal kan yang dirubah cuma di awal sama sebelum akhir. Harusnya ini kan dibaca uftatiha. Tapi ketika wazan itu terdapat tambahan tak, taknya juga dirubah disesuaikan dengan harokat hamzahnya. Jadi bukan dibaca uftatiha, tapi dibaca uftutiha. Ini untuk wazan ifta'ala. Atau di wazan istamala juga. Di sini ada hamzah yang harus dirubah sesuai kaidah. Huruf pertama dan juga huruf sebelum akhir mim. Karena di sini ada hamzah, ada tak, maka taknya juga dirubah. Ustuk mila. Bukan ustakmila, tapi ustuk mila. Taknya juga dirubah. Karena ini termasuk
pengecualian dari perubahan isim majhul. Dan perubahan ini, taknya ini ikut, ini cuma terjadi di fiil madinya. Di fiil mudhari'nya tidak berlaku. Itu cara merubah fiil madi menjadi bina majhul. Bagaimana dengan fiil mudhari? Untuk fiil mudhari, untuk menjadikan mabni majhul, itu sama yang pertama dibaca dhammah, huruf awal dibaca dhammah, sementara perbedaannya di akhir dibaca kasroh fathah. Kalau fi'il madi, pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari, huruf pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Untuk fi'il mudhari. Fataha yaftahu ketika ingin kita majhulkan, maka menjadi yuftahu. Ianya berubah. Karena taknya ini sudah huruf sebelum akhirnya sudah harokat fathah, jadi sudah agak ada perubahan. Fataha yaftahu menjadi yuftahu. Kalau misal kita contoh lain, misal yadribu, misal at saribai yadribu, misal doroba yadribu, maka ini kan awalnya yadribu, maka ketika dimajukan menjadi yudrabu. Dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Yudrabu. Yaftahu menjadi yuftahu. Kemudian wazan akroma yukrimu. Fi'il mudhari'nya yukrimu. Ketika ini ingin dimajhulkan, maka berubah menjadi yukromu. Menjadi yukromu. Dhamma di huruf pertama dan sebelum akhir dibaca kasroh. Dibaca fathah yukromu. Dari yukrimu menjadi yukromu. Doroba yudoribu. Yudoribu. Maka ketika dimajhulkan menjadi yudorobu. Karena ini memang huruf pertamanya sudah dhammah, maka tetap dhammah. Hanya sebelum akhirnya yang dengan yudorobu. Dan alifnya ini gak berubah. Gak sebagaimana bil madinya. Ini kan alifnya berubah dari doroba menjadi duriba. Ini gak ada perubahan karena harokat dotnya di sini gak ada perubahan. Kata fathah. Jadi yudoribu menjadi dorobu. Ifta'ala yaftailu, iftataha yaftatihu, iya-nya dirubah, harokat iya dan harokat taknya dirubah. Maka menjadi yuftatahu, yuftatahu. Dan untuk tak yang kedua, ini gak usah berubah, gak usah ikut berubah. Gak seperti tak di fi'il madinya. Uftutiha, yuftutahu. Nah, ini tetap dibaca yuftatahu. Jadi yang berubah itu cuma iya pertama dan huruf sebelum akhirnya saja. Untuk tak kedua, tak yang di tengah itu nggak usah ada perubahan. Begitu juga wazan istamala yastamilu. Ketika kita ingin majhulkan, maka ya yang pertama kita baca dhammah yus tak malu. Yus tak malu mimnya kita fathahkan. Buka dan tak yang di tengah itu tidak perlu kita harokati dhammah. Jadi cara bacanya nggak usah yustu malu, nggak usah. Tinggal merubah huruf pertama dan sebelum akhir. Taknya tetap dibaca fathah. Yasta milu. Itu cara untuk memunculkan fiil mudhari.
Kemudian ada sedikit perbedaan ketika yang ingin dimaculkan itu adalah bina ajwaf. Jika berupa bina ajwaf itu perlu saya kasih tahu dulu, bina ajwaf itu adalah bina yang huruf ain fiilnya, huruf yang di tengah itu berupa huruf ilat, baik itu waw ataupun iya. Itu namanya bina ajwaf. Baik berupa wawi atau yai. Ketika bina majwaf yang ingin kita jadikan majhul, maka kalau dalam bentuk ilmadinya itu, yang pertama itu dibaca kasroh. Huruf yang pertama dibaca kasroh dan alifnya diganti ya. Ini berbeda dengan kaidah biasanya. Kalau biasanya di fi'il madi, itu kan cara memajhulkan adalah huruf pertama dibaca dhamma sebelum akhir dibaca kasroh. Tapi kalau dalam bina majhul, maka huruf yang pertama dibaca kasroh dan alifnya diganti iya. Ini kaidahnya. Huruf pertama dibaca kasroh dan alifnya diganti iya. Jadi lafadz ba'a ini kan asal katanya adalah baya'a. Ba'a seluruh ba'a seluruh baya'a. Ketika ini dimaculkan, maka baknya ini kita baca kasroh, bi, dan alifnya kita ganti dengan iya. Cuma itu berubahnya. Ba'a menjadi bi'a. Begitu juga lafadz sona. Sona ini asalnya sowana. Misal wawi. Ajwaf wawi. Kalau baya itu ajwaf ya. Sona ini ajwaf wawi. Maka shotnya kita baca. Yang pertama shotnya kita baca kasroh. Sementara alifnya kita ganti dengan iya. Sona menjadi sina. Itu berlaku untuk fi'il bina ajwaf saja. Ketentuan ini hanya berlaku untuk fi'il bina ajwaf. Atau contoh lain, qala kalau ada pernah dengar qala asy-syaikhu qala as-syaikhu unzur. Saya berkata lihatlah. Kalau kita ingin memaculkan susunan ini, yang awalnya adalah qala as-syaikhu undur. Undur ini maf'ul yang berupa susunan fi'il ya. Kola ini asalnya adalah qawala. Berarti termasuk bina ajwaf wawi. Qawala. Ketika lafaz ini dimaculkan, maka sebagaimana barusan, kita harus mengganti alifnya dengan ya, kemudian kofnya kita harokati kasroh. Maka menjadi kila. Yang awalnya kola menjadi kila. Asy-syaikhu fa'il kita hapus. Undur menjadi maf'ul. Kila undur. Syekh berkata, lihatlah. Ketika dimaculkan, maka artinya dikatakan lihatlah. Ini cuma terjadi pada fi'il bina ajwaf. Kemudian pembahasan terakhir, naibul fa'il itu ada yang domir, ada yang dohir. Ketika naibul fa'il itu berupa isim dohir, contoh duriba zaidun, maka itu termasuk naibul fa'il isim dohir. Kalau yang berupa isim domir,
maka termasuk naibul fa'il isim domir. Misal ini awal katanya Doripo ini bentuk asalnya adalah dorobani. Dorobani. Dorobani Zaidun. Zaid memukulku. Ini awal bentuk awalnya. Dorobani Zaidun. Zaidun ini menjadi mafail. Kemudian setelah fiilnya dimaculkan, zaidnya dibuang, maka ini yang awalnya adalah domir mahal nasab, berubah menjadi domir mahal rofa, menjadi naibul fa'il. Durib tuh dan pukul sopo insun. Itu mengenai naibul fa'il. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf ya, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa paham semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.